لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Hadirin hadirat muslimin wal muslimat rahimakumullah. Seperti mana yang telah kita janjikan dan pelajar telah berjanji, malam inilah kita dibuka semula kelas. Setelah 2 minggu kita cuti. Saya tawarkan jemaah cuti 3 minggu tak mau. Jadi harus tepati janjinya. Al-waqtu bainun. Jadi itu hutan. Tapi alhamdulillah mungkin yang tak hadir malam ini karena ada majlis ataupun mungkin ada sebagian masih terlihat kat Johor baru sana, mungkin pemilik juga tidak tahu, atau mungkin karena tadi hujan banyaknya, dan itu rahmat karena Singapura ini negeri yang bawa rahmat, ya. Memang segala mata hujan. Dan mudah-mudahan Allah terus mencurahkan rahmatnya kepada kita dengan memakmurkan rumahnya. Di mana-mana negeri yang beriman dan bertakwa kepada Allah, rumahnya dimakmurkan. Allah segan untuk menurunkan bencana. Bencana itu akan dialihkan ke tempat lain. Dan negeri itu akan diberikan rezeki datang dari langit dan datang dari bumi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Sekiranya penduduk negeri itu betul-betul beriman dan bertakwa kepada Allah, nescaya rezeki itu datang bercurah-curah dari langit dan dari bumi. Mudah-mudahan negeri yang memiliki ini dijadikan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mari kita meneruskan juz amma tafsir ini sudah memasuki surah agak akhir. Ada ingat tak halaman berapa? Sudah hampir khatam ya. Al-Qari'ah sudah. Oke. Inna anzalna sudah Al-Qadar kan 23 hampir khatam. Al-Adiyat sudah? Al-Adiyat sudah? Belum ya? Al-Adiyat sudah? Sudah. Al-Qari'ah? Al-Takatsur. Ini memang kita harapkan karena ini surah selalu diulang-ulang ketika imam tarawih, ya kan? Ketika imam tarawih sama ada di kampung, di pedalaman, di pegunungan dan di bandar, selalu surah ini diulang-ulang oleh imam tarawih. Yang terutama bagi masjid yang mengadakan tarawih 20 rakaat sebab mudah dikira, ya kan? Daripada Al-Takatsur ini sampai akhir itu berarti 20 rakaat semuanya, tambah dengan 3 rakaat witirnya, semuanya 23 rakaat. Dan ini surah yang diperkenalkan saya waktu kecil juga, yang masih saya dilatih sebagai imam
musola, imam di surau, masjid, anak-anak muda-muda kita dilatih untuk beranikan diri menjadi imam. Surah-surah yang kita hafalkan surah Al-Hakumut Takatsur. Saya percaya semua pelajar sudah terbiasa mendengar ini surah dan boleh jadi ramai yang sudah pun hafal. Namun demikian, walaupun kita sering mendengar dan mungkin sudah ada yang hafal, tapi betapa indahnya kalau kita dapat memahami isi kandungan daripada surah Al-Hakumut Takatsur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والضحى والليل إذا سجى والضحى surah sudah lama tak tengok kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Semua Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Surah Al-Hakumut Takatsur. Surah At-Takatsur itu maknanya bermegah-megah, berfoya-foya, kata orang kampung, berseronok-seronok. Ini ayat surah yang ke-102. Hanya 8 ayat saja jumlahnya, tak banyak. Yang pertama, ancaman Allah terhadap orang-orang yang lalai, orang yang bermegah-megah sehingga dia diantar ke pusara. Orang yang lalai, orang yang leka, orang yang alpa, orang itu tak sempat bertaubat terus sampai nazar dan selanjutnya diantar ke al-maqabir. Maqabir itu jamak daripada kubur. Maknanya maqabir itu kubur-kubur, kuburan. Semua manusia menuju ke kubur. Yang dimaksudkan kubur itu orang yang sudah meninggal dunia, dipisahkan jasad dan rohaninya, hidupnya itu di alam kubur, bracket alam barzakh. Jadi alam yang tak boleh balik lagi ke dunia, terus pergi. Nah,
Itu namanya makobir. Walaupun orang itu dimakan harimau, dimakan ular, ditelan buaya, mati terbakar, mati tenggelam, semuanya itu makobir. Semua itu alam barzakh. Cuma lain dia punya keadaan. Kalau alam barzahnya orang mati biasa, diantar ke pusaranya, kemudian dikuburkan, itulah dia disebut orang kubur. Ya, semuanya itu masuk ke kubur, ke lubang lahat. Nah, dan ada orang itu meninggal dunia tak sempat dikubur seperti itu, tapi dia dimakan oleh harimau atau ditelan oleh buaya ataupun dimakan oleh binatang buas, itu pun disebut alam barzakh. Alamnya termasuk alam kubur juga, ya, termasuk alam kubur juga. Dan itulah sebabnya kalau Anda melihat dalam kubur itu keadaannya berair, banyak air karena musim hujan, awak tak perlu bimbang lah. Kasihan mayatnya itu penuh dengan lumpur, tidak usah. Bagaimana pula nasibnya orang yang dimakan ular? Bagaimana nasibnya orang yang dibakar? Bagaimana nasibnya orang yang dimakan oleh binatang buas? Lebih dahsyat lagi, sebetulnya mereka itu pasti juga dianggap sebagai masuk ke dalam al-maqabir atau orang yang sudah berada di alam barzakh. Semua manusia, tak kecuali. Yang kekal hanya Allah Al-Malikul Quddus As-Salam Al-Mu'min, semuanya. Allah yang maha kuasa itu, yang maha kekal, tak akan mati. Semuanya termasuk orang-orang ini. Cuma ini khusus untuk orang-orang yang lalai, orang-orang yang acuh tak acuh, orang yang menangguh-nangguhan beramal, menangguhkan bersedekah, menangguhkan berderma, menangguhkan beramal soleh, menangguhkan bertaubat, diperingatkan oleh Allah dengan surah ini. Alhaakumut takatsur, bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Kamu berfoya-foya, kamu enjoy. Ini maksudnya. Memperbanyak harta. Yang dimaksudkan at-takatsur itu ialah bermegah-megah di dalam soal keduniaan, berbangga-bangga karena mempunyai anak yang baik-baik, mempunyai harta yang banyak, banyak peminatnya, banyak pangkatnya, dan itulah yang menyebabkan kamu lalai beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu diingatkan. Hatta zurtumul maqabir, sehingga kamu masuk ke dalam kubur. Maknanya orang ini yang tak sempat bertaubat, berangan-angan nak pergi haji tapi tak kesampaian, berangan-angan mau derma masjid tapi tak tercapai. Itulah yang disebutkan hatta zurtumul maqabir. Maka dalam surah Al-Munafiqun Allah mengingatkan orang yang beriman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Hendaklah kamu menafkahkan rizkinya, mendermakan rizkinya di jalan Allah sebelum datang maut. Maknanya sebelum mati. Jangan mau bersedekah tunggu mati. Sudah konsep salah. Ya, sebab kadang-kadang anak tak ingatkan mak bapak. Kalau mak bapak meninggal, dia mengucapkan innalillah pada hari pertama. Hari kedua, ketiga itu dia mengatakan alhamdulillah. Kenapa? Dapat uang pampasan, dapat uang pusaka dan sebagainya. Mana nak ingat mak bapak nak hajikan? Sikit sekali nak ingat mak nak bermakan dan sebagainya. Maka terangkan, hendaklah kamu menafkahkan sebagian rezekimu di jalan Allah itu sebelum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Sebelum datang ajal kepada salah seorang di antara kalian. Saya pula Rabbi laula akhirtani ila ajalin qarib. Ya Tuhan, ini keluhan orang-orang yang biasa, wahai Tuhan kami, mengapa Engkau tidak tangguhkan ajalku sebentar saja untuk kami beramal dengan amal soleh? Lah, tidak ada pintu untuk kamu kembali ke dunia. Ini yang mengapa.
Fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qul fa asaddaqa wa akun minas sholihin. Aku mau bersedekah dan aku akan tergolong dalam golongan orang-orang yang soleh. Ini yang diingatkan dalam surah Al-Munafiqun yang berkaitan dengan Al-Mahfudin. Kalla sawfa ta'lamun. Ini ayat yang ketiga. Jangan begitu. Kelak kamu akan tahu sendiri akibat daripada perbuatanmu. Jangan engkau terus-menerus bikin kejahatan. Ingatlah dirimu siapa, engkau siapa, dari mana dan akan kemana. Engkau masih bertaubat. Kalla sawfa ta'lamun. Yang keempat, summa kalla sawfa ta'lamun. Ditanya ini, summa kalla sawfa ta'lamun. Kemudian ditanya lagi, kemudian jangan begitu. Kamu nanti akan mengetahui sendiri. Ini diulang, bukan Quran salah. Supaya kamu ingat dan lebih yakin dengan ulangan ini. Ialah kalau ibu itu mau memperingatkan anaknya sekali, dia ulang 2 kali supaya anak dengar, ya kan? Selalu ada perulangan-ulangan. Kalla sawfa ta'lamun. Jangan begitu, kau taubatlah gitu. Summa kalla sawfa ta'lamun. Yang kelima, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Jangan begitu. Jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin, pasti kamu akan mengetahui sendiri dengan yakin melihat keadaan secara nyata setelah kamu bertemu dengan 2 malaikat Munkar dan Nakir. Pada awal manusia itu keluar daripada dunia ini, mengakhiri hayatnya dengan melihat langsung malaikat maut. Malaikat maut itu wajahnya bertukar-tukar. Kalau datang kepada orang-orang yang soleh, yang banyak amalnya, sempat bertaubat, maka malaikat maut itu datang dengan wajah yang menyenangkan. Tapi ingat, sebaliknya kalau malaikat maut itu datang kepada orang yang durhaka, yang durjana, sedikit beramal, tak mau bertaubat, terus enjoy dan joli. Oh, orang ini didatangi oleh malaikat maut dengan muka yang menyeramkan dan menakutkan. Maka banyak orang nazar itu bergelisah-gelisah. Ketika itu manusia haus. Diterangkan dalam hadis yang menerangkan ada sebagian hamba Allah yang menangguhkan beramal itu merasa lapar karena tidak pernah bersedekah waktu hidupnya. Oke. Ada manusia yang dia merasa haus karena hidupnya dia letih, tak mau bersedekah hanya. Jadi seperti inilah manusia yang misal yang waktu itu tidak ada gunanya lagi. Baik. Dan ayat yang ke-7, ayat yang ke-6, la tarawunnal jahim. Niscaya kamu benar-benar betul-betul akan melihat sendiri neraka jahim, neraka yang menyala-nyala. Summa la tarawunnaha 'ainal yaqin. Ayat yang ke-7, dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yakin. Apa itu ainul yakin? Ainul yakin itu melihat dengan mata kepala sendiri sehingga menimbulkan keyakinannya yang kuat. Yakin. Kita kan kalau disebut alam kubur tidak pernah lihat bahwa orang itu benjul kepalanya mayat karena dipukul malaikat. Tidak ada. Ada. Korek kuburnya macam biasa, tak ada apa-apa. Sebab itu alam dirahasiakan Allah bukan merupakan alam nyata, tapi itu alam abstrak yang hanya dapat dinilai oleh iman. Itu yang dinamakan tawakkufi. Dan kemarin kita tahu ada 3. Yang pertama ta'abbudi, yaitu peribadatan. Itu peribadatan syariat yang Allah berikan kepada hambanya.
seperti sholat, puasa, itu ta'abbudi. Mau tidak mau, suka tak suka mesti buat, ya. Jangan tanya kenapa zuhur 4, kenapa subuh 2. Jangan tanya, ya. Kamu tak boleh ikut campur itu. Allah suka 4 rakaat, buat sudah, ya. Cuma adalah hikmatnya. Kalau kita nak kaji ada banyak. Cuma suka tak suka mesti buat, itu namanya ta'abbudi. Kamu dengan ikhlas menyerahkan diri menyembah Tuhanmu, itu namanya ta'abbudi, ya. Begitu juga yang kedua namanya ta'akkuli. Ini manusia diberi kesempatan untuk berpikir seperti kita membina masjid. Masjid itu luasnya seperti berapa meter, menampung berapa jemaah, bentuknya bentuk apa, ada kubahnya, ada menaranya, warna apa, itu tertuang kita. Itu memang ta'akkuli. Boleh kita mengkaji sesuai dengan kita punya kemauan dalam puasa kita. Sama juga dengan ibu-ibu pakai baju lah. Yang boleh berwarna-warna apa saja. Lihat perempuan bebas warnanya, warna kuning boleh, biru, apa warna lah, ya, asalkan tutup aurat, betul tak? Pakainya yang tutup aurat dan tak boleh ketat. Rasulullah bertanya, Rasulullah mengatakan ada orang muslimat memakai baju tapi telanjang. Ini juga kenapa pakai telanjang? Maksudnya dia pakai baju ketat, tapi itu telanjang, itu terus dosa itu. Nah, maka anak kita jangan belikan baju yang ketat-ketat, dosa mak bapaknya, ya. Jadi itu sebabnya, itu namanya ta'akkuli. Bentuk apapun warna asalkan tutup aurat itu pas sudah. Yang terakhir ini tawakkufi. Tawakkufi ini manusia sedikit pun tak boleh bercampur, ya. Apa itu? Amrul ghaib. Apa itu amrul ghaib? Itu alam gaib. Nggak bisa dicerna, dianalisa oleh akal, hanya dengan iman. Seperti adanya alam barzah, siksa kubur, azab kubur, nikmat kubur, surga, neraka, semua itu tawakkufi. Akal tak bisa. Itu disebutkan dalam sini, summa latus'alunna, diterangkan sini, kalla sawfa ta'lamun, summa kalla sawfa ta'lamun, dan kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Kamu tahu sendiri nanti. Baik. Summa latarawunna 'ainal yaqin, dan sesungguhnya kamu benar-benar akan mengetahui sendiri dengan ainul yakin. Ini setelah kita sudah berada di sana. Setelah awak melihat sendiri siapakah itu malaikat munkar, siapakah itu malaikat nakir, bagaimana adat yang terjadi pada dirinya di alam kubur. Maka tradisi Islam, terutama di Singapura, Indonesia, Malaysia, Brunei bahkan, itu kalau bulan-bulan Sya'ban, ramai orang menyebut bulan arwahan. Kenapa disebut bulan arwahan? Supaya mudah disebut. Sebetulnya itu memberikan hadiah kepada orang-orang yang sudah arwah dengan bacaan istighfar, dengan bacaan Al-Quran, dengan bacaan sholawat dan sebagainya, untuk dihadiahkan kepada orang yang sudah arwah. Itu maksudnya. Maka seseorang itu akan diangkat derajatnya oleh Allah di alam kubur itu dengan sebab-sebab. Yang pertama, anak soleh, anak yang solehah yang mendoakan kedua orang tuanya sampai di sana. Yang merasakan ceria, happy dalam kubur karena anaknya membacakan Al-Quran, membacakan istighfar, mensedekahkan sebagainya. Dan termasuk kalau Anda masih belum mempunyai anak, Anda juga akan ceria berkat doa yang dibaca oleh keluarganya, oleh sahabat handainya, dan semua orang muslimin yang simpati kepadanya. Apakah itu istighfar, apakah itu
sedekah berupa keuangan, apakah itu derma amal jariah untuk keperluan kubur masjid, kubur Ramadan, ataupun untuk kepentingan itu wakaf masjid, itu sampai itu membawa manfaat kepada orang yang sudah mati kalau diniatkan. Bukan masalah di situ, tak ada cerita apa-apa. Mereka tak tanya di situ ya. Itu cuma admin sejarah, tapi yang penting hatinya ikhlas khusus untuk kiblat. Sampai. Kemudian apa lagi yang berupa kalau belum dihajikan keluarganya perlu berpikir mengumpulkan adik-beradik untuk dihajikan, ataupun orang yang simpati kepada orang semati itu menghajikannya, pahalanya sampai itu tuntutan termasuk dia puasanya dan seterusnya. Itulah di antara yang membawa derajat kepada orang-orang yang sudah berada di alam barzakh. Terakhir, summa la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Terakhir ini. Summa la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kamu pasti akan ditanya, akan disoal pada hari itu berkenaan kenikmatan yang kamu megahkan itu. Semua yang dimegahkan itu nikmat dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin famin Allah. Semua nikmat yang ada pada dirimu itu adalah dari Allah. Ibu sudah hafal nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Betul? Bapak sudah hafal? Insyaallah ya. Bismillahirrahmanirrahim kan ada Bismillahirrahmanirrahim fama kana min ni'matin. Itu yang keberapa? Yang ketiga. Ya kan? Sudah kan? Kalau sudah hafal Bismillahirrahmanirrahim, saya kasih naik lagi satu pangkat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim hafal tak boleh Bismillahirrahmanirrahim. Lagi susah tahu. Bismillahirrahmanirrahim lagi susah. Ya, tapi semua tak susah kalau kita ada ikhtiar untuk berusaha menghafal. Insyaallah. Jadi nikmat ini pinjaman. Maka dalam surah Ad-Duha diterangkan terakhir, fa bi ni'mati rabbika fahaddits. Itu ayat yang terakhir. Fa bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka dengan nikmat Tuhanmu hendaklah kamu fahaddits. Apa fahaddits? Fahaddits itu maknanya kamu boleh menyebut-nyebut Allah memberi nikmat. Maka dibolehkan kita mengadakan majlis kesyukuran karena memperoleh nikmat dari Allah, supaya dibilang kepada semua sanak keluarga yang sahabat andai mengatakan saya naik pangkat, saya naik gaji, saya dapat beli rumah, saya dapat ada punya anak pada sekolah, itu fahaddits namanya, bukan disembunyikan. Kalau nak pergi haji, bikin doa selamat, syukur, alhamdulillah, saya pergi. Bukan nak bangga ataupun nak riak, bukan. Fahaddits itu maknanya kamu jangan sembunyikan supaya orang lain sama menyebut nikmat itu, ya kan? Jadi mensyukuri nikmat itu dengan menyebut-nyebut, jangan kamu wah sebelum dapat apa-apa, wah macam-macam janji, mau derma masjid lah, nak pergi umroh lah, nak anak yatim lah, macam-macam. Sekali dapat senyap saja. Itu salah itu. Janjinya lupa. Nanti. Oh, nanti arwahnya saya hajikan sampai mati, dua-dua mati, dah habis. Itu dibutuh Allah. Jadi kita boleh sebut pada nikmati rabbika fahaddits, mensyukur nikmat Allah dengan menyebut nikmat itu supaya kita tidak lupa. Nah,
Kadang ini warna hijau ini bukan depannya ular ya. Ini rumah ini bagi nikmat rabbika fahadis, ini 2 minggu tak datang belajar, cuma takhir lah ya Bu. 2 minggu tak masuk tabung, malam ini 3 tabung lah ya. Guru saja ya, maafkan kami. Sambil kita berdoa masjid ini, saya suka mengingatkan jemaah bahwa masjid ini akan mengadakan sholat tasbih. Sholat tasbih akan berlangsung di masjid ini hari Ahad sebelum 15 Julai. Sembahyang tasbih akan berlangsung pada 8 Julai, ya kan? 8 Julai ini sudah masuk separuh akhir di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban, malam nisfu Sya'ban jatuh hari Rabu malam Kamis 4 hari bulan Julai. Rabu malam Kamis malam nisfu Sya'ban. Kemudian 8 Julai kita jatuh hari Ahad, sholat tasbih akan diadakan di masjid ini. Sholat Isya bersama kami membawa telepon wudhu masing-masing, insyaallah. Kabarkan berita baik ini kepada semua. Beritakan kabar ini kepada semua sahabat, keluarga yang biasa ikut. Rugi kalau kita ada orang nak pimpin senang tasbih lalu tak datang. Kenapa? Sebab ada ini penghayatan dalam syiar min syiarillah, di mana menggugah jiwa. Kan sudah banyak persiapan pahala besar yang dikhususkan untuk orang-orang yang mengerjakan sembahyang tasbih. Insyaallah sehat walafiat, murah rezeki insyaallah. Di Masjid Al-Muttaqin akan diadakan ya dalam hari awal lagi insyaallah. Di Masjid Al-Muttaqin akan diadakan hari Jumat malam. Ya sesudah di sini yang berlangsung ini lagi begini. Allah, insyaallah di hadapan saya bukan di Masjid Al-Muttaqin. Tuan-tuan dan puan sekalian saya, terima kasih, semoga Allah terima amalnya. Terakhir ini sebetulnya kita harus ingatkan kembali, summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kamu pasti akan disoal, akan ditanya pada hari itu berkenaan kenikmatan yang kamu megahkan itu, daripada mana kamu dapat dan bagaimana kamu menggunakan itu. Ditanya bukan free ya. Daripada mana kamu dapat rezeki, daripada mana income kamu, untuk apa, dibuat apa, amanah itu, amanah. Tanya siapa? Jadi harta dan diri kita ini amanah, semua amanah dari Allah Subhanahu. Cukup sebagai pendahuluan sebelum saya memberikan amalan. Amalan ini sebetulnya jarang dibagi. Kalau dibaca ini biasanya ulama-ulama Indonesia memberikan amalan kepada santri-santrinya disembah beramai-ramai di masjid sebelum subuh. Itu ya, insyaallah. Sedikit saya mengingatkan jemaah yang telah mempunyai kitab warna biru. Ini ingatkan saja. Sebetulnya jemaah yang punya yang warna biru ini penting. Maafkan kami tinggal sedikit dia punya stok. Yang sedikit baru atas sarangan berjemaah amalan rutin dan dibuatkan baru dan sebutkan dan ruqyah syariah, perobatan atau tuntunan kesehatan jasmani dan rohani. Di sini terangkan Anda berpenyakit, cobalah
berobat dengan kaidah ruqyah. Yang kedua, Anda bermasalah, cobalah mengatasinya dengan kaidah para ulama salaf yang soleh. Setiap penyakit ada obatnya. Apabila obat serasi dengan penyakitnya, maka penyakit itu akan sembuh dengan izin Allah Azza wa Jalla. Hadis ini riwayat Al-Imam Muslim daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Baiklah Bapak sekalian, bikin doa yang mana di sini ada doa nisfu Sya'ban. Doa nisfu Sya'ban telah saya masukkan di dalam halaman halaman 119. Ini awal-awal saya ingatkan. Coba kita buka dulu halaman 116. Masih belum terlewat ya. Ibu bapak sekalian, halaman 116 dari buku Zikir Doa warna biru, baca bersama kami. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi syahrina hadha وبلغنا رمضان وأجرنا من عقوبتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ini baca setiap hari pada waktu insyaallah barakah. Dan bulan Sya'ban ini sebetulnya banyak peristiwa terjadi di dalamnya. Dan insya Allah minggu hadapan kalau ibu sempat hadir di masjid ini, saya terangkan perlunya kita mengetahui peristiwa yang terjadi di bulan Sya'ban. Baik hari Rabu malam Kamis 4 hari bulan Julai, Anda kena baca Yasin walau sekali. Kalau tak bisa baca Yasin, baca Qul Huwallahu Ahad 1000, tak bisa 1000 100 kali. Kalau tak bisa karena uzur, Anda baca selawat saja. Selawat yang paling bagus dibaca selawat izzah yang termaktub dalam halaman 133 ya. Dalam 117 ya, itu kan saya bilang jemaah hafalkan itu bawa rezeki banyak. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa hab lana amwalan wa arzaqan wa sa'dan mubarakan fiha tu'izzu biha dinana wa tuslimu biha dhata bainina wa hab lana jahan nuqfa bihi ظلم الظالمين الذين انقلبوا بنعمة من الله لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. Dia minta rezeki yang banyak ya, rezeki yang minta harta yang banyak, rezeki yang berlimpah, dan tidak ada orang yang ingin hati. Kalau dia paksakan dengan hati, nasibnya kurang baik. Itu kan malaikat gagalkan. 117 dari buku 40 sholawat. Rezekinya banyak. Kalau Anda punya pangkat, tidak ada orang yang mau niat jahat. Wahab karena nukta. Jahat itu pangkat. Nukta bihi zulmal zalimin. Tidak ada orang zalim. Sahabat-sahabat Nabi wa ala alihi wa sallam alladzina qalabu bi nikmatin min Allah. Oke, sekarang kita ingat alifat bukunya 119 itu doa nisfu Sya'ban yang masyhur.
Saya mulai kecil sudah dibiasakan ke masjid begitu ramai-ramai malam Jumat yang dibaca oleh ustaz itu yang ada dalam itu rara, ya, dalam rara masjid itu bukan lama itu dicetak ulang sekarang. Apa tak? Doa Anda sabarkan itu untuk sendirian, ya. Tapi kalau ramai-ramai elok membaca seperti ini. Halaman 119 telah saya ubah dengan jamak, artinya dibaca secara menyeluruh. Kalau udah menyeluruh ini dibaca untuk semua keluarga, kita pun cukup baca amin pun boleh. Ya, jangan salah-salah baca. Ini surat tahu sekali. Sebab itu menentukan nasib dan takdir ummul kitab, yaitu disebut Lauhul Mahfuz itu. Nanti saya terangkan apa itu malam untuk Sya'ban yang sebenarnya sekalian. Bapak sekalian, kita walaupun kita pergi ke mana ya, ke yang itu ke stadium, pergi ke Padang baca Yasin, awak tak faham kenapa nak baca Yasin, ya. Kenapa? Macam mana? Itu nak ilmu itu yang membawa kita pangkatnya tinggi, ya. Jangan kita hanya ikut-ikutan saja, dan artinya. Jadi kita mesti faham. Baiklah sekalian, sedikit takut tak mencukupi waktu. Saya tulis amalan yang sedikit ini sebetulnya sering Anda dengar, tapi harus tahu Anda daripada mana riwayatnya. Siapa yang suruh? La ilaha illallah al-malikul hakul mubin. Ditambah lagi tapi tidak ada riwayat. Riwayatnya itu tidak ada. Tapi elok dibaca. Sebab kiai menambah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin. Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. Pernah dengar tak? Tapi ini lagu kampung, ya. Itu yang khusyuk. Kalau lagu pakai nasyid itu bukan doa, itu nak lagu nak bagus suara, nanti jadinya riya, betul tak? Banyak nak terima, zikir macam kiai lah. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. Kenapa itu tulis? Siapa suruh? Dalam bukunya kan sudah ada. Ada. Ayo, buku yang mana itu? Katanya orang Aceh. Buku yang hijau ini kan ada. Apa nak tulis lagi? Cuma Muhammad Rasulullah tidak ada. Ditambah ya. Jadi kita kalau mau lihat dalam At-Tauhid berkenaan Ismul A'zam. At-Tauhid. Saya minta jemaah jangan hanya beli buku ya. Coba sekali ada buku. Nanti di bulan Ramadan baca sampai khatam ini buku ya. Senang apa baca kan Ustaz? Jadi kalau Anda lihat Ismul A'zam berkenaan la ilaha illa anta ini, la ilaha illa anta, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah
Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin. Empat 405 itu bab tasawuf ya. Itu Nabi Yunus punya doa yang cepat ya. Halaman 407 zikir penghindar dari kemiskinan dan azab kubur. Coba buka bukunya semua. Yang warna hijau Minhajul Mu'minin. Siapa yang ada banyak susah, banyak problem, miskin, tak punya uang, tak punya ilmu, tak punya iman, zikir ini. Orang yang ahli berzikir akan senantiasa tenang dan teguh jiwanya serta diliputi rahmat Allah. Terdapat zikir yang dapat menghindarkan dari kemiskinan dan selamat dari azab kubur, sebagaimana telah diterangkan di dalam hadis riwayat Abu Nu'aim dan Ibnu Abdul Bar radhiyallahu an bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang berzikir pagi dan petang dengan zikir la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin kana lahu amanan minal faqri wal wasal min wahsyatil qabri wa futihat lahu abwabul jannah. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, Raja yang benar dan nyata. Maka baginya diselamatkan dari kemiskinan, aman dari azab kubur, dan terbuka baginya pintu-pintu surga. Riwayat Abu Nu'aim dan Ibnu Abdul Bar radhiyallahu anhu. Zikir ini dibaca menjelang waktu subuh atau pada waktu senja, yakni sebelum maghrib. Diamalkan dengan istiqomah, maka Allah akan memberinya rezeki tanpa disangka-sangka dan mengeluarkan dari segala kesulitan hidupnya. Orang yang mengamalkan zikir ini niscaya akan diberikan jalan untuk mendapatkan rezeki yang halal dan berkah dengan mendapat usaha yang mudah. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Baca. Tenang. Tapi guru kami menambah di pesantren dengan Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin. Itu tidak ada hadisnya, tapi elok dibaca, memang maknanya tepat. Nabi Muhammad itu orangnya jujur dan perjanjiannya betul. Jadi itu aslinya dari Rasulullah
Sallallahu. Walaupun bukan dalam hadis, tapi itu perintah dari ulama karena cocok itu tidak bid'ah. Ya, bukan semuanya mesti dengan hadis, paham tak? Jadi apa-apa yang perjalanannya orang-orang yang beriman itu benar, kita boleh ikut, tak mesti hadis, ya. Nah, jadi kalau ditambah dengan Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin, tak salah. Dan memang tak ada hadisnya. Yang hadisnya cuma La ilaha illallah al-malikul mu'min. Tapi mengapa tak ada Muhammad Rasulullah, Muhammad tak ajar? Sebabnya Nabi Muhammad itu sendiri yang cakap, takkan kita puji-puji, ya. Kita yang muji dia, pasal kita hormat dan mengagungkan dia, betul tak? Jadi kalau Muhammad Rasulullah itu kita cakap, bukan Muhammad aku urusan tak usah lah. Nah, jadi Muhammad Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin. Dia orang yang jujur, orang yang benar, yang betul janjinya, ya, yang dapat dipercaya, al-amin, dapat dipercaya dan amanah orang yang begitu. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin. Semua La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin. Tak sesederhana, ya, benar. Jadi dalam hadis, jadi jamaah sudah tahu hadisnya yang asli daripada halaman 107 daripada kitab Minhajul Mu'minin. Dalam buku ini berikutnya kami terangkan berkenaan zikirnya Nabi Yunus, halaman 108. Betul? Jadi sekarang kita bukan hanya baca saja, tahu dia pada sumbernya ini zikir dan apa dia punya kelebihan. Itulah ilmu namanya. Itulah yang menggugah jiwa supaya kita cenderung beramal. Kalau tahu upahnya, pahalanya. Zikir Nabi Yunus halaman 408, berikut 409. Nah, itulah diantaranya sampai kepada 40, 10 dan bahkan sampai 411, semua berkenaan dengan zikirnya Nabi Sulaiman yang termasuk dalam Al-Quran Karim dan dalam berbagai riwayat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Buku ini bagus, Bu, baca saja. Kadang-kadang kita tak ketemu kan, baca, insyaallah. Cukup sampai ini saja. Minggu hadapan sambung lagi surah berikutnya. Surah Wadduha. Surah apa ini? Al-Mutakatsir, berikut surah Wal Asr. Ya, Wal Asr, demi masa. Dan kitab Minhajul Mu'minin masih ada stok. Dan terima kasih saya sampaikan kepada semua para pelajar yang telah memberikan sumbangan wakaf kepada Masjid Unggul. Dan siapa yang mau berbagi masih ada. Kalau tak punya uang tak apa-apa, asalkan ada emas, ya, emas pun boleh, insyaallah. Ya kan? Kita kalau mau berderma, jangan teragak-agak, jangan tipi-tipi, ya.
sekarang kita tahu info terkini bahwa masyarakat Kelang Singapura hanya akan dapat 3 masjid lagi. Tak ada lagi habis. Tidak, awak tak ada peluang nak derma lagi. Ya. Satu masjid Punggul yang sedang rancak dibina. Ini peluang paling baik. Yang kedua, masjid Julung belum tahu di mana dan bagaimana. Tapi rancangan ada di Julung West. West. Ya. Dan yang ketiga di Masjid Woodland, itu pun belum lagi apa-apa. Jadi sekarang ibarat makan nasi kita berada di sini, tinggal mau suap saja. Ini wakaf sampai hari kiamat. Oleh karena tanah yang diperuntukkan untuk masjid Singapura itu terhad, ya, dan itu kita umat Islam paham-pahamlah. Nah, jadi kalau memang ada niat untuk amal jariah, wakaf untuk masjid, untuk membina mahligai di surga, makanya saya membantunya, ya. Dan dan masjid ini juga akan kami memberitahu jemaah bahwa arwahan yang akan berlangsung pada arwahan pada 15 Julai ya. Ini minta berjemaah orangnya dikembalikan paling tidak minggu hadapan awal bulan ya. Dan bolehlah jemaah meminta kepada anak-anak yang punya ikam, kawan sahabat andai yang mau berderma untuk arwah ini. Nama-nama almarhum hanya di sini ini. Tapi kalau ada lebih daripada yang ada ini, boleh Anda menggunakan 2 orang. Ya, jadi perlu diregister awal-awal siapakah orang yang kita sayangi yang sudah arwah. Ya, itu sajalah. Dan dermanya juga diharapkan ditumpukan di awal, karena masjid kali ini juga akan memberikan jamuan seperti mana tahun-tahun yang lalu. Terima kasih bagi jemaah yang menghajikan keluarga yang belum dihajikan. Boleh saya bantu sebelum Ramadan atau sesudah Ramadan. Demikian dimalukan lebih kurangnya. Mari kita mohon kepada Allah, semoga kita sehat di hadapan ketemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hadha du'a wa bikal ijabah wa hadha al-juhd minna wa 'alaika sublan wa la haula wala quwwata illa bika ya Allah. Ya Allah ya Karim, dengan penuh perasaan dan pengharapan, dengan segala kerendahan dan kelemahan kami mohon kepadamu ya Allah, agar Engkau mengabulkan segala permohonan kami. Kami hambamu yang sangat dhaif, kami hambamu yang serba kekurangan. Engkaulah yang maha mengetahui segala kelemahan kami ya Allah. Berikan kami kesempatan bertaubat, berikan kami kesempatan beramal dengan amal yang soleh. Sungguh Engkau maha mengetahui segala rahasia kami. Tidak ada daya yang kekuatan melainkan mendapat pertolonganmu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Karim, jika dalam perjalanan kami ini lebih banyak lalai daripada ingat, lebih banyak marah daripada bersabar, lebih banyak mengeluh daripada bersyukur, maka tunjukkanlah kami ke jalan yang benar dan jalan yang lurus. Berikan kami keinsafan dan kesadaran. Dekatkanlah kami kepadamu dengan kebaikan dan jauhkan kami daripada segala kejahatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, berilah kami jalan keluar dari segala kesulitan ini. Berikan kami petunjuk untuk mengatasi berbagai masalah yang kami hadapi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu